Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Dan temanya adalah dahsyatnya kekuatan doa. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal 12 ini adalah bercerita tentang ketika Rasul Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Lalu secara tiba-tiba pada ayat yang ke-10 mengatakan pintu penjara terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seperti tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 16. Bapak Ibu, Raja Herodes dikenal sebagai raja yang sangat lalim dan kejam. Ia memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan dengan kekuasaan yang dimilikinya, ia bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan ia melakukan penganiayaan dan pembunuhan secara sadis terhadap orang-orang percaya atau pengikut Kristus. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang kedua. Dan Petrus pun tidak luput dari hal yang seperti ini. Petrus ditahan dan dipenjarakan. Bisa dipastikan nasib Petrus takkan jauh berbeda dengan Yakobus. Petrus dijebloskan ke dalam penjara dengan pengawasan yang sangat ketat. Pada ayat yang keempat dikatakan di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Bapak Ibu saudara-saudara, secara manusia Petrus sudah tidak memiliki harapan lagi untuk melihat dunia luar. Sebab dia dijaga demikian sangat ketat oleh prajurit-prajurit Herodes. Dengan kaki dan tangan yang terbelenggu dengan rantai yang kuat. Petrus hanya bisa berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dan dalam kondisi yang tidak berdaya, ketika ia tertidur pulas di antara penjagaan para prajurit, pada ayat yang ke-7 menceritakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya dan katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Dengan cara yang ajaib, Tuhan menyatakan kuasanya. Ia mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Luar biasa. Bagaimana Petrus dapat terlepas dari penjara? Kuncinya adalah semuanya itu karena kekuatan doa. Saat Petrus ditangkap dan dipenjarakan, jemaat Tuhan tekun mendukungnya. Berdoa untuk keselamatan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-5b. Doa yang dinaikkan dengan tekun dan dengan penuh iman. Mampu menggetarkan sorga. Dan Tuhan pun turun tangan untuk menyatakan kuasanya. Petrus pun diluputkan dari kematian. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Pada ayat yang ke-19. Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah kisah yang luar biasa. Nah sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, masalah apa yang membelenggu saudara dalam kehidupan ini? Sekalipun sepertinya tidak ada harapan, tidak ada titik terang. Sekalipun rasanya semua pintu sudah tertutup. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Berserulah kepada Tuhan dengan iman. Pertolongannya pasti datang tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu kiranya menguatkan kami, supaya kami senantiasa teguh dalam menghadapi pergumulan dan persoalan.
Dan kami meyakini di dalam doa, Tuhan hadir menyatakan kuasa-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.